ditemukan dalam keadaan yang tragis para sobat, di mana kepala mereka dipenggal menggunakan cangkul yang ganggangnya panjang. Tetapi anehnya, jejak kaki itu tidak pernah terlihat kembali ke dalam hutan. Halo para sobat, back to again dengan saya Andre Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana kabar para mantan? Masih terngiang-ngiang di kepala para sobat. Sebelumnya maaf dulu ya para sobat ya, suara saya agak serak sedikit, serak-serak basah sih. Di konten kali ini saya ingin membahas sebuah peristiwa pembunuhan di Hinterkaifeck, sebuah lahan pertanian kecil yang terletak di Bavaria, letaknya sekitar 70 km sebelah utara Munich, Jerman. Kejadian ini terjadi pada tanggal 31 Maret 1922. Mungkin sudah cukup lama ya para sobat ya. Tetapi kasus ini tidak main-main. Bisa para sobat bayangkan, satu keluarga dibantai yang terdiri dari Andreas, Jazila, Victoria, dan kedua anak dari Victoria, Jazila Junior dan Joseph. Nah, jadi di sini nama Jazila ini ada dua. Jazila dari nenek ya, sebagai nenek Jazila, dan Jazila Junior, anak dari Victoria. Dan satu pembantu baru mereka bernama Maria. Keenam jasad ini ditemukan dalam keadaan yang tragis para sobat, di mana kepala mereka dipenggal menggunakan cangkul yang ganggangnya panjang. Cuman kejanggalan dari pembunuhan ini terlihat tidak ada satupun yang melakukan perlawanan. Nah, biasanya kalau misalnya ada pencuri atau misalnya ada kejahatan yang terjadi, pasti dari sang korban pasti ada melakukan perlawanannya para sobat ya. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa tengkorak kepala dan wajah mereka hancur dihantam menggunakan benda tumpul sejenis cangkul para sobat. Yang paling mirisnya para sobat, mayat si Jazila Junior ini. Polisi menemukan di tangannya Jazila, dia sedang menggenggam rambut ya. Rambut ini berasal dari rambutnya si Jazila. Jadi kemungkinan Jazila ini ketika ketakutan dia tampak menyadari menyambak rambutnya hingga lepas para sobat. Wow, selama investigasi, para polisi juga mencurigai lebih dari 100 orang. Tetapi dari 100 orang itu tidak ada yang membuahkan hasil. Bahkan hingga akhir kasus ini, kadaluarsa kasus ini pada tahun 1986, masih belum terungkap siapa dalam pembunuhannya. Pada 1 April 1922, ada dua orang pengantar kopi bernama Hans dan Edward. Mereka berdua ini datang nih ke ladangnya si Pak Andreas. Tetapi begitu pintu diketok, tidak ada satupun sautan dari mereka atau tanda-tanda adanya orang. Akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan ladang tersebut dengan perasaan curiga. Kecurigaan pun datang dari pihak sekolahnya si Jazila Junior ini. Jazila Junior ini tidak pernah hadir di sekolah sudah beberapa hari tanpa keterangan sedikit pun. Para tetangga yang di sekitar rumah Pak Andreas pun juga merasakan. Biasanya keluarga Pak Andreas ini taat akan agama dan setiap minggu datang ke gereja dan tidak pernah absen. Tetapi di minggu itu keluarga mereka tidak ada yang hadir ke gereja. 3 hari berikutnya, pada tanggal 4 April 1922, seorang teknisi bernama Albert Hofner datang ke ladang Pak Andreas. Rencananya dia mau memperbaiki mesin pecacah makanan. Tetapi setibanya si teknisi Albert ini, tidak ada satupun keluarga yang datang menyambut. Ibarat tuh ya, teknisi datang, orang datang kan biasanya kan
ada keluarganya yang mendampingi ya. Tetapi si teknisi Albert ini tidak menemukan satupun keluarga Andreas yang ada di situ. Dia cuma mendengar adanya hewan ternak dan anjing yang berada di dalam kandang. Nah, akhirnya si Albert ini ya nggak mau ambil pusing dan memenuhi tanggung jawabnya dia, ya membetuli mesin pencacah makanan dan lalu pergi tanpa ada satupun keluarga Pak Andreas mendampingi si teknisi. Nah, pada hari yang sama pula, sekitar pukul 3.30, si tetangga bernama Lorenzo mengirimkan putra mereka, Johan, dan anak tirinya bernama Joseph. Nah, di sini Joseph ada dua. Yang pertama, anak tirinya si Lorenzo, Joseph, dan anak yang paling kecilnya si Victoria, Joseph juga namanya, untuk mengecek ke rumahnya si Pak Andreas, tapi hasilnya nihil, tidak menemukan satu orang pun di sana. Hingga akhirnya si Pak Lorenzo ini datang untuk mengecek langsung nih bersama kedua temannya, si Jacob dan Michael. Ketika memasuki kandang, betapa terkejutnya si Lorenzo ini dan kedua temannya. Mereka di situ menemukan mayatnya si Pak Andreas beserta istrinya, dan ada pula Victoria beserta anaknya si Chazila itu yang menjadi mayat tanpa kepala. Sementara itu, si pembantu dan si anaknya Victoria, si Joseph ini, ditemukan di dalam rumah dengan keadaan yang sama. Ceritanya nih, sebelum Maria bekerja di situ, ada satu orang pembantu yang pernah bekerja di situ, tetapi dia sudah resign duluan 6 bulan sebelum kejadian tragis ini terjadi. Wah, hoki. Mantan pembantu itu keluar lantaran banyak sekali kejadian-kejadian aneh di rumahnya Pak Andreas. Kejadian apa ya itu ya? Menurut mantan pembantu itu, dia kerap sekali menemukan suara-suara aneh dari atas loteng dan adanya jejak kaki dari belakang hutan yang lebat, belakang peternakan yang lebat. Ada jejak kaki yang menuju ke dalam peternakan itu. Tetapi anehnya, jejak kaki itu tidak pernah terlihat kembali ke dalam hutan. Nah, merinding lah lo para sobat. Merinding nggak? Nah, mantan PRT itu juga menemukan kunci rumahnya yang seringkali atau kerap kali hilang. Dan ruangan peralatan itu, gudang daerah peralatan itu, pintunya seperti dihancurkan oleh seseorang, dirusak oleh seseorang lah ya. Keluarga Pak Andreas ini juga menemukan koran aneh. Nah, biasanya Pak Andreas ini bacanya si koran A, tetapi di rumah itu dia menemukan adanya koran B. Nah, dari mana asal nih koran B? Saya kan nggak pernah memesan koran B. Cuman Pak Andreas ini gak mau ambil pusing lah, mungkin dari pengantar koran salah drop korannya gitu loh. Aturan koran A di dropnya koran B. Bahkan temannya Chazila sendiri pernah melihat Victoria sedang bertengkar hebat dengan seseorang, lalu berlari menuju hutan selama beberapa jam. Kejadian ini terjadi beberapa hari sebelum pembunuhan itu. Pak Andreas menolak untuk melakukan laporan kepada pihak polisi. Dalam kasus pembunuhan ini, tidak ada satupun barang yang ditemukan menghilang. Artinya bukan pencuri ataupun perampok yang membobol rumah itu. Fakta barunya, si pembunuh menetap selama beberapa hari setelah membunuh para korban. Wow, gila. Hal ini terbukti dari hewan-hewan ternak yang telah diberi makan, kurangnya persediaan roti, ada bekas potongan daging, dan adanya nanpan berisi makanan di rumah. Para tetangga pun tidak menyadari kalau keluarga itu telah dibunuh, karena di setiap harinya mereka masih melihat adanya kepulan asap yang keluar dari cerobong rumah tersebut, yang artinya masih ada orang di rumah tersebut. Dari banyaknya suspek yang menjadi tersangka, suspek yang posisinya teratas nih, itu diisi oleh Carl Gabriel. Carl Gabriel ini adalah suaminya dari Victoria. Gabriel ini
dilaporkan tewas pada Perang Dunia Pertama, tetapi anehnya jasadnya belum ditemukan. Cuman dari rekan-rekan semasa perjuangannya si Gabriel ini, dia pernah merasa melihat si Gabriel. Jadi beberapa teori mengatakan bahwa Gabriel ini, istrinya dari si Veronica ini, masih hidup. Motifnya si Gabriel ini karena rasa sakit hati atas perselingkuhan dari Victoria, sang istri, bersama si Andreas, mertuanya. Gila ya. Boom. Tapi itu masih dugaan ya, dugaan. Hasil dari perselingkuhan mereka, Victoria dan Andreas, itu adalah si Joseph Junior. Wow. Amazing. Selain suspek si Gabriel ini, ternyata ada suspek lain bernama si Lorenzo. Ya, Lorenzo si tetangga. Setelah kematian si istri si Lorenzo ini pada tahun 1918, diduga atau dikabarkan bahwa Lorenzo ini menjalin sebuah hubungan dengan si Victoria dan melahirkan si Joseph. Nah, si Joseph ini bingung nih, aku anak siapa ya? Bapakku mana ya? Yang mana ya? Sayangnya pada saat itu mungkin belum ada yang namanya tes DNA ya. Para penduduk mencurigai nih kalau si Lorenzo ini adalah si pembunuhnya. Kenapa? Karena ketika ditemukan 4 mayat di dalam gudang, Lorenzo yang pertama kali menemukannya ya, Lorenzo langsung lari ke arah rumah dan membuka pintu dengan menggunakan kunci rumah. Gila. Kuncinya dapat dari mana itu si Lorenzo, kunci rumah, ya kan? Dan yang kita tahu, kunci rumah itu kan kerap kali menghilang sebelum kejadian itu. Jadi, apakah si Lorenzo ini pembunuhnya? Selain itu, Lorenzo juga kerap kali menghalangi polisi dalam penyelidikan. Emang sih kalau aku jadi warga situ sih, Lorenzo patut dicurigai ya. Menurut laporan guru lokal bernama Hans, dia sempat bertemu Lorenzo pada tahun 1925, 3 tahun setelah terjadinya peristiwa tersebut. Lorenzo ketangkap sedang mengunjungi sisa-sisa peternakan dari keluarganya si Andreas yang setelah dirobohkan ya. Ketika ditanyakan, Lorenzo hanya menjawab, upaya pembunuh untuk mengubur semua jasad tidak dapat terlaksana dikarenakan tanah sekitar yang membeku. Namun polisi menganggap kalau itu adalah hal wajar karena Lorenzo kan warga situ, jadi seluk-beluk tanah di daerah situ pasti Lorenzo tahu. Sebenarnya masih banyak sih tersangka-tersangka pembunuhan yang dicurigai, cuman dikarenakan kurangnya bukti sampai sekarang pembunuhan di Hinterkaifeck belum terungkap. Gimana para sobat? Menurut para sobat, siapakah pembunuhnya dan apa motifnya? Apakah si Lorenzo atau si Gabriel, suami Veronica? Silahkan komentar di bawah. Sekian video saya kali ini, dan nantikan video-video saya lainnya. Dan bila ada tutur kata atau penyampaian dari saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Next, apa lagi? Ciao.